Halo semuanya, nama aku Putri, Senior Manager Human Resources di Procter & Gamble P&G Indonesia. Ngobrol yuk sama aku. Oke, mungkin kalau aku boleh share, kalau pas zaman aku jadi purchasing dulu, itu kan kita memanage third party ya Mbak ya. Banyak pihak-pihak eksternal yang memang mau mempunyai partnership dengan P&G. Jadi bargaining position kita tuh tinggi kasarannya. Ketika aku pindah ke HR, kita itu memanage orang. Nah, orang tuh tentunya lebih kompleks ya Mbak, karena yang tadinya dan orang itu kan nggak cuma individual tapi overall organization gitu. Jadi ada kendala-kendala tersendiri nih dalam memanage antar departemen, keselarasan supaya sesuai dengan visi dan misi tim leadership team gitu. Nah, gimana cara aku beradaptasi? Yaitu aku sebenarnya memperluas circle of mentor aku sih Mbak. Jadi aku connect dengan leadership yang ada di region juga, nggak cuma di Indonesia, untuk belajar basic HR tuh kayak gimana sih, skill set apa sih yang aku harus kuasai dulu nih, at least as a beginner di HR gitu. Aku jujur beruntung sih Mbak, di P&G ini kita itu memang memudayakan untuk punya well-being conversation sama line manager kita. Jadi kita itu bisa share nih what matters to me the most sih ke manager kita gitu kan. Kayak for example aku selalu bilang my family is number one priority gitu. Jadi aku punya alignment dengan line manager aku gitu ya. Misalkan nih untuk event-event ketika anakku tampil, it's a must session yang aku harus hadir gitu. Mungkin kalau mungkin kalau aku boleh jawab Mbak, di P&G itu kita selalu punya yang namanya business continuity plan. Karena of course kita respect every individual gitu kan, dan maternity leave itu paternity leave itu kan salah satu momen yang ditunggu-tunggu ya Mbak, is a lifetime moment gitu yang tidak bisa tergantikan gitu. Nah, jadi untuk ensure business can still running gitu ya without mengganggu teman kerja, rekan kerja, atasan ataupun bawahan yang sedang maternity ataupun paternity leave, kita menjalankan si business continuity plan ini. Nah, mungkin kalau aku boleh share contohnya juga, itu sebenarnya kejadian baru-baru aja nih ketika sebenarnya atasanku, jadi HR leader untuk Indonesia itu maternity leave gitu. Nah, gimana sih kita menjaga nih satu organisasi HR supaya tetap bisa running meskipun leadernya lagi maternity leave gitu. Satu yang kita pastikan itu adanya clarity dalam role and responsibility gitu Mbak. Jadi masing-masing tim itu udah kita bagi nih. Misalkan si A handle compensation and benefit ya. Si B handle masalah employee relation ya. Si C handle masalah engagement ya. Nah, semua itu clear. Dan ketika misalkan ada point of escalation, ketika ada issue, itu kita juga udah align tuh. Harus siapa nih? Kita harus eskalasi isunya gitu supaya kedepannya tuh within tim sendiri tuh kita clear gitu dan kita bisa saling support satu sama lain ya Mbak, ketika leadernya memang tidak ada gitu sih kira-kira. Delapan tahun yang lalu aku tuh memulai equality and inclusion journey gitu ya Mbak di P&G ini dengan beberapa teman gitu ya. Ketika kita semua tuh berawal dari mimpi sih sebenarnya. Kita casually ngobrol during lunch time gitu kan, dan kita bikin kayak small events, casual event gitu ya untuk gather insights gitu dari female employees ataupun all employees gitu, kayak apa sih kebutuhannya gitu. Nah, ketika kita udah gather insights nih, kita memang udah bisa menarik massa lah ya kasarannya Mbak, udah mulai menemukan karyawan-karyawan yang memang mempunyai passion dan interest yang sama gitu. Nah, ketika kita udah punya ally yang cukup strong nih, yang mau mensponsori dan mau bergabung dengan Equality and Inclusion Team ini, kita bikin program nih Mbak. Ngapain aja ya 1 tahun ke depannya nih under E&I tim ini gitu. Ketika kita sudah ready dengan programnya, kita tentu pitch program itu ke leadership team kita. Karena kan dalam setiap program tentunya butuh support dari leadership team dan juga butuh dukungan dana ya Mbak, internally gitu, gimana kita bisa deploy ini properly ke our organization. Oke, makasih ya udah ngobrol-ngobrol sama aku. Semoga bermanfaat ya untuk kawan puan.
See you next time.